Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk siswa siswi dari SMA Plus Santo Albertus Agung Weleut. Terbaik Rai Melaka. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah untuk penari-penari dari. Saya banggakan dan saya hargai Bapak Ibu anggota kelompok PKBM dan juga kelompok dari PKW yang hari ini bersama kita di sini untuk sama-sama melaksanakan Gebiar dan Sarasehan ini. Dapat kita lihat di samping kanan Bapak Ibu atau depan kiri daripada Bapak Ibu ada pajangan yang merupakan hasil karya daripada program ini. Mari kita tepuk tangan. Ini merupakan salah satu wujud upaya pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk membangun daerah, dalam hal ini Kabupaten Melaka. Kita juga menggandeng ada beberapa bank sebagai sumber dana akan memberi stimulan atau dana pendukung untuk mengembangkan atau memberdayakan kelompok-kelompok yang ada. Hari ini kita lihat Bank Mandiri juga ada di sana, Bank NTT yang absen hari ini, Bank BNI dengan Bank BRI. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Dan saya harapkan pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu pimpinan OPD atau dengan staf atau semua pejabat yang ada di sini atau pengusaha jangan lewatkan kesempatan ini. Hargai mereka karena jerih payah mereka yang mereka sudah tampilkan di sini untuk bagaimana kita menghargai mereka. Bisakah Bapak Ibu? Bisa. Kalau orang di daerah pariwisata, tamu itu datang, dia setting seperti apa sehingga orangnya pulang tetapi uangnya tinggal. Jadi pada kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa kegiatan ini melalui bidang PAUD. Bidang PAUD ini koordinasinya dan konsultasinya ke kementerian untuk bagaimana memberdayakan semua kelompok yang ada di Kabupaten Melaka. Dan ada 10 kelompok yang untuk sementara kita menyasar dan mereka sudah mulai giat dan hasilnya yang sudah kita lihat pada hari ini. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah datang dan menyaksikan serta berpartisipasi untuk menyelesaikan program ini dengan baik dan sukses. Untuk itu saya tidak memperpanjang kata, saya memohon kepada Pak Bupati untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Atas perhatian kita semua,
saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang. Saya Salam Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak atau Ibu yang mewakili Dirjen PAUD dan Ristek di Jakarta yang tentu kita hargai, kita banggakan atas perhatian beliau kepada kita, khusus Kabupaten Melaka. Bapak Ande dari Dewan Kabupaten Melaka, Ibu Ketua Penggerak PKK, Pak Kadis PLT Kadis PK yang melaksanakan kegiatan hari ini bersama kita sekalian. Ada Ibu staf ahli, ada asisten, teman-teman OPD, Bapak Mama, tim media, dan ada hadir Bank Mandiri, Bank NTT. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan yang betul-betul mendukung kita. Ada juga adik-adik dari SMA Plus ya, SMA Plus yang tadi menari. Kita tepuk tangan dulu, tadi Pak Andreas sempat menari. Ini budaya kita. Itu semalu-malu Bapak-bapak kalau lain kali ada orang menari, bangun saja, tidak perlu. Jangan suka dibangun nih, kurang bagus. Bangun saja. Ya, bangun saja untuk menari. Dan tentu hadirin sekalian yang saya mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kegiatan hari ini memang sangat positif. Karena kita saling menghormati, saling menghargai. Ada 2 kegiatan pada hari ini, bahkan ada 3. Jadi yang pertama kita tentu ada penutupan peserta program pendidikan kewirausahaan PKW di Kabupaten Melaka. Lalu ada juga pembukaan Gebiar dan Sarasehan, gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri. Ini satu giat yang sangat positif. Mengapa demikian? Kalau kita berangkat dari memperhatikan kaum perempuan, maka tentu kita sadar bahwa keluarga yang sangat memegang peranan penting di dalam membangun rumah tangga kita, di dalam membangun kualitas pendidikan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, baik sampai baik, harus mulai dari kaum para ibu. Mari kita berikan aplaus kepada ibu-ibu kita, adik-adik perempuan kita, nona-nona kita yang luar biasa. Sampai saya terinspirasi untuk ada brand beras Nona Melaka karena saya cintai Nona Melaka. Ya, saya harus jujur. Gitu. Baik pada baik Nona Melaka lebih baik. Enggak toh? Enggak, ini sih. Kegiatan yang berikut adalah ada vaksin. Vaksin ini juga kita terus tingkatkan karena kita tidak mau ditegur untuk kalau angkanya terlalu kecil atau terlalu rendah, dan terus kita lakukan itu. Sehingga mari kita sama-sama untuk melakukan 2 metode itu yang sering saya sampaikan. Yang pertama adalah secara bersama-sama, royok. Jadi di mana belum vaksin, saya sudah instruksinya kepada teman-teman dokter dan tim medis untuk jemput bola. Kemudian door to door untuk mereka-mereka yang masih usia lanjut. Gitu. Ini kita harus utamakan karena kesehatan juga sangat penting. Kembali kepada kegiatan hari ini, saya tentu ya sekali lagi memberikan ucapan terima kasih dan kerjasama dengan teman-teman dengan pihak perbankan ini harus terus dikembangkan. Kita wajib hukumnya untuk kalau ada duit jangan dibawa ke tempat yang salah. Itu simpanlah di tempat yang benar, tabunglah di tempat yang benar. Gitu. Apalagi ada Bank Mandiri. Mandiri Naksa. Mandiri Naksa. Oh, bila ini sih. Mandiri Naksa. Hah? Berdiri di kaki, enak berdikari. Mandiri, mandi sendiri. Mandi sendiri. Ya, jangan ada uang bawa ke tempat yang salah. Nah, apalagi
apalagi buang-buang haram itu tolong dicuci supaya bersih. Nah, jadi ada Bank NTT yang juga menawarkan program yang bagus. Bank Mandiri juga menawarkan program-program yang bagus. Silakan ada kerjasama. Teman-teman perbankan juga mohon dibantu CSR-nya, ya, Corporate Social Responsibility. Ya, ada bantuan sosial dari badan-badan hukum. Ini kita mesti terima. Nah, jadi pendidikan memang benar. Tadi Ibu dari PAUD menyampaikan, ya pendidikan itu belajar seumur hidup, long life education. Ya, selama manusia hidup terus belajar. Kita belajar kelemahan kita, lalu kita melengkapi diri kita dengan pendidikan-pendidikan ada. Dan mulainya dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu. Kalau BA anak playgroup, tadi mau tahu kalau fasenya di situ. Nah, gitu. Pas 5 BA adalah. Nah, jadi saya juga mohon seperti itu, Bapak Dewan, Ibu-ibu Dewan, ya kalau ada event gabung seperti ini ya ini kita senang. Supaya Bapak-bapak juga tahu. Katanya kelak, akhirnya keren, amin keren, gitu. Jadi kita sama-sama saling tahu. Karena kita bekerja untuk melayani masyarakat di Melaka. Jadi sekali lagi kerjasama ini terus ditingkatkan. Jangan sampai istilah orang panas-panas setahun lalu lepas begitu saja. Tapi kegiatan ini terus dilakukan. Kita tentu sangat mendukung, sangat mensupport supaya kualitas manusia Melaka harus terus ditingkatkan. Dengan demikian maka dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Bupati Melaka menyatakan penutupan beserta program pendidikan kewirausahaan di Kabupaten Melaka, dan saya nyatakan dibuka secara resmi Gebiar dan Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri atau GP3M. Terima kasih, Tuhan memberkati. Melaka kepada peserta Regina Louis. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya diserahkan oleh Bupati Melaka didampingi oleh Bapak Dewan Andreas Nahar, anggota DPRD Kabupaten Melaka. Benar. Terima untuk modal usaha ya. Nah, 2. Oke. Terima untuk jadikan modal usaha, berkarya terus ya, anak Melaka. Ya. Selanjutnya alat tenun diserahkan oleh Bapak Dewan Andreas Nahar. Jadi satu orang dapat satu set alat tenun. Ini untuk meriah nasi. Dilanjutkan dengan foto bersama para peserta selamat penenun dan pengrajin Kabupaten Melaka. Ada juga sebagian di sana. Dari 51 orang yang masuk ke program PKW ini hasil mereka selama 44 hari kerja. Ya, 200 jam pelajaran. Ini mereka hasilkan ini. Ini 21 orang khusus, 30 orang penuh pokok. Ini mereka pesertanya senang. Ada di sini. Ya. Luar biasa. Salah satu tutor yang hebat ini. Ini yang dia handle semua 51 orang. Jadi tenunan ini mereka ini yang Ini mereka baru belajar semua, tapi hasilnya dalam waktu 44 hari sudah jadi. Ya. Pembimbingan setiap hari. Jadi minta tolong bapak-bapak OPD 2
Ini mereka Kita kaya Rose Betul, Bapak ini. Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kadis, Bapak Anggota Dewan, Bapak Bupati nomor 1, beli sudah. Kalau ini kan Langsung eksekusi ya. mulai na ba? Loy, lakon Loy tesa. Awon na hon na urus. Kasan Kari. Tesa kiri. No. Oh. Tesa kiri. Mereka anggota juga? Mereka anggota ini. Ini ada. Tesa feto to. Mana ke mereka ada Pak. Ani ni. Ya. Ane kurang. Muti. Aku muti. Muti, mereka muti deh kan? Iya dong. Ini bisa ini. Nanti Pak masih baru. Bisa jahit dari baju. Ini berapa ini? Ya, 3 lantai. Ini? Saya pita dari Thais. Iya. Jadi kami sengaja tidak jahit supaya kalau mau jadikan baju tidak bongkar lagi. Ya. Jadi nanti minta Bapak Bupati buat satu kebijakan untuk hari Kamis pakai kain adat, hari Jumat kemeja Thais. Catat. Nanti uang diterima ET sekretaris. Tapi, ini, mereka, Dari PP. dua ini. Ini ada folio. Ibu staf ahli yang hadir bersama kita pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan organisasi perangkat daerah yang juga hadir pada kesempatan ini, yang rela berpanas-panas untuk mendukung kegiatan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yang sama saya hormati Bapak Anggota Dewan, apakah beliau masih ada di sini? Baik, Bapak, terima kasih sudah hadir. Yang saya banggakan seluruh peserta pendidikan kecakapan wirausaha dan juga UKM yang mengikuti program pemberdayaan perempuan yang digiatkan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati, mohon maaf tadi kira tidak masuk di sini lagi. Ya. Baik, jadi perlu saya sampaikan beberapa hal sekaitan dengan kegiatan gebiar dan sarasehan kegiatan GP3M, dan juga sekaligus ada kegiatan penutupan pendidikan kecakapan wirausaha. Kedua kegiatan besar ini bersumber seluruhnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan dirjennya berbeda. Satu dirjen vokasi, satunya dirjen pendidikan dan pelatihan, dirjen PAUD, dan satunya dari dirjen pendidikan dan pelatihan atau dirjen vokasi. Penyalurannya yang gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan ini disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara kegiatan PKW ini bekerja sama dengan Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional, baik pusat, provinsi maupun daerah. Jadi dari dua kegiatan besar ini, PKK maupun Dekranasda
mendapat porsi kegiatan. Untuk kegiatan GP3M ini Dekranasda dan PKK mendapat 2 paket kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu kegiatan pelatihan untuk 20 peserta yang pernah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ikutin pembuatan abon ikan dengan rasa yang sangat enak. Ini pernah kami buat, bukan hanya membuat tetapi mengemas dengan kemasan yang bagus kemudian dijual. Dan beberapa waktu lalu kami sudah sempat ajukan ke Balai POM untuk pemeriksaan kelayakan untuk dijual, namun hasilnya belum ada sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menjadikan satu komoditas yang bisa membantu ibu-ibu untuk peningkatan pendapatan, menunjang ekonomi keluarga. Nah, untuk Dekranasda kami juga mendapat 1 paket kegiatan, yaitu berupa pelatihan pengolahan hasil tenun. Jadi tais makitso rutian, bagaimana caranya supaya tatai saya losde, itala ewa fal losde, masih terdiri haloba pemutar oin, haloba bandana, haloba masker, haloba tas, haloba buat di alas pirimba. Jadi macam-macam yang kita buat. Mudah-mudahan ini ke depan, karena kita rencana untuk mengikuti pameran pada tahun depan, pameran Apkasi Expo di tahun 2022, kita harapkan supaya produk-produk ini kita bisa bawa untuk dipamerkan sekaligus dijual di sana untuk bisa menambah penghasilan masyarakat. Nah, kemudian bulan Agustus yang lalu kami dari Dekranasda juga bekerja sama dengan Dekranas dan Dekranasda Provinsi. Kita mendapatkan paket pendidikan kecakapan wirausaha. Nenak nain lawarik sia sekolah tawai atau ranawa sekolah tian, lebih kuliah tan awasan tawai tian. Mereka direkrut untuk mengikuti pendidikan kecakapan wirausaha, dan dari Malaka terakomodir 51 putri-putri Malaka yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Malaka. Nah, ini dari pembiayaannya seluruhnya dari Kementerian melalui Dirjen Pendidikan dan Pelatihan. Nah, pendidikan vokasi ini sudah kami lakukan sejak bulan Oktober lalu dengan kurikulumnya adalah sebanyak 200 jam pelajaran yang terdiri dari 3 hari teori dan 44 hari praktek. Hasilnya sudah ada di sebelah kanan kita. Saya berterima kasih karena tadi saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak sudah membawa tas kresek berisi hasilnya. Puji Tuhan, saya harap ini kegiatan ini terus didukung oleh kita sendiri. Jadi sebelum kita pasarkan keluar, pasar lokalnya kita berdayakan. Jadi kami dari sini mengharapkan kebijakan. Mumpung ada Bapak anggota dewan di sini, ada Bapak Bupati di sini, ada seluruh perangkat daerah di sini, kami meminta satu kebijakan, karena ini hasil tenun dari 51 orang yang sudah terdidik, dan ada hasil tenun lain dari UMKM yang lain, dan ini akan menjadi masalah ketika tidak ada pasar. Jadi kebijakannya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui Bapak Bupati dengan persetujuan para anggota dewan. Semoga ada kebijakan untuk penggunaan tais dan penggunaan baju bermotif kain daerah di 2 hari dalam 1 minggu, sehingga penenun kami ini nanti tidak kewalahan untuk memasarkan hasil tenunnya, ya. Jadi dulu kita hanya menenun untuk acara-acara adat, ritual adat, baik liamaten ataupun liamoris, tetapi sekarang tenun kita harapkan menjadi salah satu penghasilan yang bisa membantu ekonomi keluarga.
konsep di pemikiran kami adalah dengan menenun, memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga sehingga ada perbaikan gizi di dalam keluarga, kita harapkan terjadi pencegahan stunting. Ini yang sementara kami konsepkan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan dukungan dari semua pihak, dari swasta maupun dari pemerintah untuk pemasaran hasil tenun dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita harapkan ke depan wirausaha yang muda ini mereka bisa mendapatkan modal yang pas, modal yang cukup untuk memulai usaha mereka. Kita harapkan juga supaya dengan adanya cakupan kegiatan untuk mereka yang putus sekolah, yang hanya tamat sampai dengan SMA, tidak menuntut pemerintah untuk selalu harus teko dan harus teko. Ini yang kita perlu giatkan, kita perlu galakan supaya ada kegiatan perekonomian yang jalan di masyarakat. Bukan hanya dari tenun, ini ada pelatihan abon, pelatihan pembuatan keripik. Coba kita kemas itu dalam kemasan yang bagus. Kemasnya tidak pakai plastik kilo untuk gula, kemudian tutup dengan seal dengan lilin, tetapi kita coba ngepres ke alat pengepakan yang bagus. Ini nanti kami sudah bekerja sama dengan Ibu Gubernur. Beliau sudah berjanji awal tahun dia akan mengeksekusi duluan di Kabupaten Melaka. Baik, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kami memohon dukungan dari semua pihak untuk keberlanjutan kewirausahaan di masyarakat kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.